Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Maulidia Salsabila. Saya dari program studi ilmu lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan materi apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah syariah dengan dosen Bapak Dr. Haji Ahmad Alim, MA. Materi yang telah dipelajari ada 7. Yang pertama adalah prinsip dasar rukun Islam atau syahadatain. Yang kedua adalah fikih sholat. Yang ketiga, syariat jilbab dan adab berpakaian. Yang keempat adalah fikih zakat. Yang kelima adalah fikih puasa. Yang keenam adalah 5 pilar puasa mutakin. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, puasa dan tazkiyatun nufus. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu adalah prinsip dasar rukun Islam atau syahadatain. Syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahada yang memiliki makna persumpahan atau persaksian atau bersumpah atau bersaksi. Kemudian syahadat terdiri dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Yang pertama adalah la ilaha atau anafyu, yang artinya meniadakan atau meninggalkan segala bentuk kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ilallah atau al-itsbat, artinya menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi melainkan Allah serta beramal dengan landasan ini. Syarat syahadat la ilaha illallah ada 8. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, yakin atau yakin. Yang ketiga adalah qabul atau menerima. Yang keempat adalah inqiyad atau tunduk dan patuh. Yang kelima adalah sidik atau jujur. Yang keenam, ikhlas. Ketujuh, mahabbah atau kecintaan. Yang kedelapan adalah mengingkari togut. Itu adalah merupakan materi pertama yang saya dapatkan. Terus yang kedua adalah materi fikih sholat. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat merupakan identitas seorang muslim. Sholat juga wajib didirikan setelah seseorang memenuhi syarat rukun syahadat. Sholat merupakan pelipur lara bagi Nabi Muhammad SAW saat menghadapi berbagai rintangan. Sholat juga menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Sholat sebagai penggugur dosa dan penambah derajat di sisi Allah SWT. Sholat juga sebagai solusi kehidupan dan menembus jalan buntu. Sholat juga sebagai identitas muslim di dunia akhirat. Kemudian ada juga syarat syah dan wajib sholat. Syarat syah yang pertama adalah wudhu, terus menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Terus syarat wajibnya adalah muslim, berakal, sehat, masuk waktu sholat. Ada juga rukun sholat. Yang pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam. Salat merupakan kunci kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Salat harus dijaga dan diutamakan dalam kehidupan. Salat adalah jalan menuju surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ketiga adalah syariat jilbab dan adab berpakaian. Hijab merupakan suatu kewajiban untuk perempuan kaum muslim. Menggunakan hijab adalah ibadah. Menggunakan hijab juga hukumnya adalah wajib. Hijab digunakan sebagai identitas dan pelindung untuk wanita. Menggunakan hijab juga haruslah syar'i. Kemudian ada adab berpakaian. Yang pertama adalah menutup aurat, yang kedua mengendalikan sikap, dan yang ketiga adalah mengendalikan pandangan secara langsung maupun secara tidak langsung. Fikih zakat. Zakat adalah kewajiban membayar sebagian harta secara berkala kepada yang berhak, baik secara individu maupun secara sosial. Orang yang membayar zakat harus muslim dan merdeka. Orang yang tidak mukallaf atau tidak berakal juga tidak diwajibkan zakat. Harta yang dikeluarkan harus halal, dimiliki secara sempurna, dan berkembang baik secara hakiki maupun hukum. Zakat diwajibkan jika harta mencapai nisab atau batas minimal dan telah melewati masa haul atau waktu 1 tahun. Penerima zakat termasuk fakir, miskin, amil atau petugas zakat, mualaf atau orang baru masuk Islam, hamba sahaya, orang yang berhutang, dan yang berjuang di jalan Allah. Jenis harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Besaran zakat. Zakat berkisar antara 2,5% hingga 10% tergantung jenis harta dan kondisinya.
Kemudian hukum dan kewajiban. Menolak zakat merupakan tindakan murtad atau keluar dari Islam. Zakat juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Fikih puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan diri. Secara istilah, puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama adalah Islam, balik, berakal, dan sehat. Kemudian ada juga rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak atau menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual. Yang ketiga adalah dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun juga sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Yang ketiga adalah membaca doa berbuka dan sahur. Yang keempat adalah bersedekah. Kemudian memperbanyak ibadah. Terus ada juga macam-macam puasa. Macam-macam puasa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada contohnya seperti puasa Ramadan, puasa Qadha, dan puasa kafarat. Yang kedua adalah puasa sunnah. Contoh dari puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Adapun manfaat puasa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat spiritual dan manfaat kesehatan. Manfaat spiritual adalah meningkatkan ketakwaan, membersihkan diri dari dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kesehatan adalah menyehatkan pencernaan, meningkatkan metabolisme, dan membakar lemak. Kemudian ada juga materi dari 5 pilar puasa mutakin. Tujuan utama puasa adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Yang pertama adalah meningkatkan rasa takut kepada Allah. Puasa membantu kita lebih disiplin dan menahan diri dari hawa nafsu, sehingga rasa takut dan hormat kepada Allah semakin meningkat. Yang kedua adalah memperkuat kedekatan dengan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran saling terkait. Orang yang berpuasa akan lebih terdorong untuk membaca, memahami, dan menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah mempersiapkan bekal untuk akhirat. Puasa mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat dan mendorong kita untuk mempersiapkan bekal terbaik dengan amal soleh. Yang keempat adalah meningkatkan rasa qanaah. Artinya, puasa melatih kita untuk bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sehingga terhindar dari sifat tamak dan rakus. Yang kelima adalah menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Puasa membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Kemudian ada juga indikator orang yang bertakwa. Yang pertama adalah semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Yang kedua, semakin dekat dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga, semakin giat mempersiapkan bekal untuk akhirat. Yang keempat adalah semakin qanaah dan bersyukur. Yang kelima adalah semakin menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti yang telah kita bahas tadi. Kemudian ada juga materi puasa dan tazkiyatun nufus. Puasa merupakan salah satu cara untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu dan menyucikan hati. Kemudian, hati yang rusak disebabkan oleh hal-hal seperti mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala palsu atau Tuhan palsu, dan keraguan-raguan atau syubhat. Tanda-tanda hati yang rusak antara lain stres, cemas, iri hati, dan serakah. Adapun cara untuk mensucikan hati antara lain menghindari dosa dan hal-hal yang meragukan, mengisi diri dengan perbuatan baik, pengendalian diri, zikir atau mengingat Allah, dan fikir kontemplasi. Yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Terus manfaat hati yang suci antara lain, yang pertama itu semakin dekat dengan Allah, yang kedua kepuasan terhadap diri, terus yang ketiga itu adalah kerendahan hati atau khusyuk dalam beribadah, yang terakhir adalah keikhlasan dalam beramal soleh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.